Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 yang beranggotakan saya sendiri, Zulia Arinda Sofiana dan Naqiyatul Muna. Di sini kami akan menjelaskan mengenai tata cara penulisan laporan penelitian. Materi yang pertama akan disampaikan oleh Saudari Naqiyatul Muna. Materi yang kedua akan saya sampaikan sendiri, dan materi yang terakhir akan disampaikan kembali oleh Saudari Naqiyatul Muna. Materi yang pertama akan disampaikan oleh Saudari Naqiyatul Muna. Kepadanya saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Naqiyatul Muna, NIM 74. Di sini saya akan menjelaskan mengenai prinsip-prinsip dalam penulisan laporan penelitian. Ada beberapa prinsip yang penting yang perlu dipertimbangkan di dalam menulis laporan penelitian. Yang pertama, ada laporan penelitian harus memiliki struktur yang serasi antara bagian yang satu dengan bagian yang lainnya. Harus disusun dalam logika yang runtut dari bab ke bab. Yang kedua, laporan penelitian tidak sama dengan rancangan atau proposal penelitian, di mana proposal penelitian disusun sebelum penelitian dilakukan, sedangkan laporan ditulis setelah kegiatan penelitian berlangsung. Karena itu, gaya penulisan laporan penelitian berbeda dengan proposal penelitian. Laporan penelitian menceritakan sesuatu yang lampau atau yang sudah dilakukan, sedangkan proposal penelitian membicarakan sesuatu yang akan dilakukan. Yang ketiga, bahasa dalam laporan penelitian adalah bahasa resmi dan baku sesuai standar bahasa yang baik dan benar. Setiap kutipan dari laporan penelitian harus disebutkan sumbernya dengan jelas. Selanjutnya yang keempat, laporan penelitian harus ditulis dengan penuh kejujuran, apa adanya, dan tidak diperkenankan melakukan manipulasi-manipulasi. Jadi, laporan penelitian harus benar-benar real dari data yang dihasilkan, yang diperoleh. Yang kelima, laporan penelitian ditulis sesuai jangkauan penelitian yang telah ditentukan serta berdasarkan data yang berhasil dikumpulkan. Ditulis secara padat dan tidak perlu melebar kemana-mana yang tidak ada kaitannya dengan fokus kajian. Juga tidak perlu memasukkan data yang tidak relevan dan fokus kajian penelitian. Yang keenam, dalam penulisan laporan penelitian, seorang peneliti perlu untuk selalu mengecek ulang data yang ada untuk menghindari kesalahan-kesalahan dalam membangun analisis dan penarikan kesimpulan. Yang ketujuh, laporan penelitian sebaiknya memberi peluang untuk dikaji ulang oleh peneliti-peneliti lain. Dan yang kedelapan, laporan penelitian hendaknya mencantumkan secara jelas tentang kapan dan batas waktu dalam pelaksanaan penelitian. 9. Laporan penelitian tidak perlu diklaim oleh penelitinya sebagai suatu yang sudah sempurna dan final, sehingga tidak perlu dikaji ulang. Dalam laporan penelitian harus ada suatu pengakuan tentang kekurangan dan kelemahan-kelemahan dari penelitian yang dilakukan. Jadi, seorang peneliti dituntut untuk bersikap rendah hati. 10. Laporan penelitian hendaknya konsisten mengikuti model batas jangkauan dan tujuan yang telah ditentukan sejak awal. 11. Dalam laporan penelitian hendaknya ditampilkan secara jelas dimensi-dimensi konteks dari fenomena yang diteliti. Dan yang terakhir, laporan penelitian menjadi lebih menarik jika ditulis dengan gaya yang lugas dan pilihan kata yang mudah dicerna, sehingga para pembaca pun menikmatinya dengan senang, tanpa perlu membuang waktu dan energi untuk membaca laporan penelitian tersebut.
Baik, di sini saya Zulia Arinda Sofiana akan menjelaskan mengenai isi dan struktur laporan penelitian. Aziz dan Sadewo merumuskan unsur-unsur penting dalam laporan kualitatif. Pada dasarnya berisi 3 unsur pokok di dalamnya, yakni pendahuluan, isi, dan penutup. Pendahuluan berisi tentang konteks penelitian, fokus ujian, fokus kajian, tujuan penelitian, dan ruang lingkup penelitian. Sedangkan isi memuat temuan-temuan data dan analisisnya. Kemudian penutup berisi kesimpulan dan implikasinya. Dengan kata lain, laporan penelitian menyajikan secara keseluruhan penelitian yang telah dilakukan. Berikut dijelaskan secara ringkas keseluruhan yang ada di dalam laporan penelitian kualitatif. Ada 10. Yang pertama yaitu judul. Judul yang tercantum di sampul depan dan halaman awal laporan penelitian ditulis secara singkat dan jelas yang mengisyaratkan fenomena dan fokus pada penelitian. Yang kedua, abstrak. Ditulis sesingkat mungkin atau cukup 1 halaman saja dengan 1 spasi, tetapi mencakup keseluruhan apa saja yang tertulis di dalam laporan penelitian. Abstrak penelitian selain sangat berguna untuk membantu pembaca memahami dengan cepat hasil penelitian, juga dapat merangsang minat dan selera orang lain untuk membacanya. Yang ketiga yaitu pendahuluan. Di dalamnya memuat tentang konteks penelitian, fokus kajian, tujuan penelitian, serta ruang lingkup penelitian. Yang keempat yaitu perspektif teoritis dan kajian pustaka. Perspektif teori menyajikan tentang teori yang digunakan sebagai perspektif baik dalam membantu merumuskan kembali fokus kajian penelitian maupun dalam melakukan analisis atau membahas temuan-temuan penelitian. Sementara kajian pustaka menyajikan tentang studi-studi terdahulu dalam konteks fenomena dan masalah yang sama atau serupa. Yang kelima yaitu metode yang digunakan, yaitu menyajikan secara rinci yang digunakan di dalam menyajikan secara rinci metode yang digunakan dalam proses penelitian. Yang keenam yaitu setting penelitian, menyajikan tentang latar belakang penelitian atau daerah atau lokasi di mana penelitian akan dilakukan. Ketujuh, temuan-temuan penelitian, menyajikan seluruh temuan penelitian yang diorganisasikan secara rinci dan sistematis sesuai urutan pokok masalah atau fokus penelitian. Yang kedelapan yaitu analisis temuan-temuan dari penelitian, bisa pula disebut pembahasan, diskusi, dan interpretasi temuan-temuan penelitian. Temuan-temuan yang telah disajikan memerlukan bahasan yang lebih lanjut. Hal ini dilakukan sekaligus sebagai upaya mengangkat dan melakukan konstruksi ke tingkat yang lebih abstrak terhadap temuan-temuan penelitian. Yang kesembilan yaitu kesimpulan dan implikasinya, bisa pula disebut sebagai penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Yang ke-10 atau yang terakhir yaitu daftar kepustakaan, menyajikan daftar buku-buku, jurnal, majalah, surat kabar, dan dokumen-dokumen lainnya yang dipacu sebagai referensi dalam penelitian. Terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai sistematika laporan penelitian. Laporan penelitian seharusnya disusun dengan format dan sistematika disesuaikan dengan aturan yang berlaku di lembaga yang akan menerima laporan tersebut. Ada beberapa bab dalam laporan. Yang pertama, bab pendahuluan. Bab pendahuluan berisi tentang latar belakang dilaksanakannya penelitian, rumusan masalah, tujuan, dan kepentingan penelitian. Yang kedua, bab acuan teori atau sering juga disebut tinjauan pustaka, yaitu berisi tentang uraian
teori-teori yang diambil dari disiplin ilmu pengetahuan tertentu yang dijadikan acuan penelitian yang dilakukan. Mengacu kepada teori yang dijadikan acuan, pada bab ini juga dirumuskan definisi operasional variabel yang diukur atau diteliti, asumsi-asumsi yang diajukan, dan hipotesis-hipotesis yang akan diuji dengan data hasil penelitian. Selanjutnya, bab prosedur penelitian, yaitu berisi uraian tentang subjek yang dilibatkan dalam penelitian, serta bagaimana menentukan dan memilihnya, rancang bangun atau metode penelitian yang digunakan, dan bagaimana menguji kevalitan dan kereliabelannya, serta berapa derajat kevalitan dan kereliabelan instrumen tersebut, dan juga metode atau teknik analisis data yang digunakan. Selanjutnya, bab hasil penelitian dan pembahasan, yaitu berisi rangkuman data yang diperoleh dan pembahasannya. Yang terakhir ada bab kesimpulan dan implikasi, yaitu berisi uraian tentang apa kesimpulan yang diperoleh dan apa implikasi dari diperolehnya kesimpulan tersebut. Terima kasih.